Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita harus ngantre? Atau kenapa kita otomatis bilang permisi pas lewat di depan orang lain? Nah, kali ini kita bakal ngebahas kerangka tak terlihat yang ngatur hidup kita sehari-hari, yaitu aturan dan norma. Dan kenapa tanpanya hidup kita bakal jadi jauh lebih kacau. Coba deh, kita berandai-andai sejenak. Bayangin satu hari aja nggak ada aturan sama sekali. Lampu merah nggak ada gunanya. Semua orang saling serobot di toko, janji temu jadi nggak penting. Mungkin kedengarannya asik ya, kebebasan total. Tapi apa itu beneran kebebasan atau malah jadi kekacauan? Kira-kira kita bisa ngerasa aman nggak di dunia yang kayak gitu? Nah, karena itulah kita butuh yang namanya aturan. Aturan itu dibuat bukan buat ngehukum, tapi justru buat ngelindungin kita semua dari kekacauan tadi. Ambil contoh simpel deh, kayak aturan datang ke sekolah tepat waktu. Kalau nggak ada aturan itu, bisa-bisa guru capek ngulang pelajaran terus. Dan kasihan kan siswa yang telat jadi ketinggalan. Aturan itu ngebangun fondasi biar semua orang bisa belajar bareng dengan efektif. Tapi aturan yang tertulis itu ya baru puncaknya aja, kayak puncak gunung es. Di bawahnya ada serangkaian aturan lain yang nggak tertulis, tapi jauh lebih kuat, yang kita sebut sebagai norma. Ini tuh kayak kesepakatan sosial gitu, sebuah jabat tangan tak terlihat yang jadi panduan kita hampir di setiap interaksi. Yuk, kita bedah satu-satu jenisnya. Yang pertama, ada norma kesopanan. Anggap aja ini kayak kartu kuning dalam kehidupan sosial kita. Ini tuh hal-hal kecil kayak nyapa guru atau bilang makasih. Kalau kita langgar, emang sih nggak bakal masuk penjara. Tapi ya, siap-siap aja dapat lirikan sinis. Inilah yang bikin interaksi sosial kita jadi lebih mulus dan nyaman. Lanjut, kita punya kartu ijo, norma kesusilaan. Nah, ini lebih dalam lagi. Sumbernya dari hati nurani kita, kompas moral kita masing-masing. Contoh paling gampangnya itu kejujuran. Waktu kita milih buat jujur, kita itu nggak cuma ngikutin aturan, tapi kita lagi ngebangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu kan fondasi dari semua hubungan yang sehat. Berikutnya ada kartu biru, yaitu norma agama. Buat miliaran orang di seluruh dunia, keyakinan agama itu ngasih kerangka moral yang kuat banget. Norma-norma ini, yang biasanya datang dari kitab suci dan tradisi, seringkali jadi panduan buat ngambil keputusan-keputusan besar dalam hidup dan ngebentuk cara sebuah komunitas berinteraksi dan saling bantu. Dan yang terakhir, kartu merah, norma hukum. Nah, kalau ini udah level serius. Beda dari norma-norma lainnya, ngelanggar yang satu ini akibatnya bukan cuma tatapan sinis atau rasa bersalah. Ada konsekuensi nyata yang ditegakkan sama pemerintah. Bisa denda, catatan kriminal, atau bahkan penjara. Ini adalah garis batas yang nggak boleh kita lewatin. Oke, jadi kita udah lihat nih, ada banyak lapisan aturan, dari kartu kuning, hijau, biru, sampai merah. Tapi pertanyaannya, buat apa sih semua ini? Apa gunanya cuma buat ngebatasin kita? Atau sebenarnya ada tujuan yang lebih besar dan lebih bermanfaat di baliknya? Yuk kita cari tahu. Nggak ada yang bisa ngegambarin ini lebih jelas dari simulasi di depan kita. Coba lihat sisi yang tanpa aturan. Itu benar-benar kacau kan? Orang-orang saling tabrak, kelihatan frustrasi, dan gerakannya jadi lambat. Sekarang, bandingin sama sisi yang dengan aturan. Mereka bergerak bareng, efisien, dan kelihatan lebih tenang. Ini bukti kalau aturan itu bukan soal batasan, tapi soal gimana kita bisa maju bareng dengan lancar. Ini gambaran sempurna masyarakat kita. Jadi, apa yang kita dapat dari keteraturan tadi, semuanya bisa dirangkum dalam 5 hal ini. Pertama, aturan itu menciptakan ketertiban. Keteraturan itu lama-lama melatih kedisiplinan kita. Kalau kita udah disiplin, kita jadi lebih paham soal hak dan kewajiban kita. Nah ini nih yang secara alami bisa mencegah konflik. Dan seiring waktu, semua itu bakal menyatu jadi kebiasaan baik yang bikin semuanya berjalan lancar. Ini kayak siklus positif yang saling menguatkan. Sekarang, kita coba bawa konsep ini ke tempat terdekat, rumah. Coba deh pikirin aturan di keluarga kamu, yang diucapin maupun yang enggak. Mungkin soal ngejaga kamar tetap rapi, atau cara ngomong ke orang yang lebih tua. Aturan-aturan ini bukan sekedar tugas, tapi ini adalah benang-benang yang ngejaga keharmonisan keluarga dan ngajarin kita soal tanggung jawab untuk pertama kalinya. Terus kita pindah ke sekolah, di mana aturannya jadi lebih jelas lagi. Contohnya, pakai seragam atau angkat tangan sebelum ngomong. Ini tujuannya bukan buat ngekang siswa, tapi buat menciptakan suasana di mana setiap orang punya kesempatan yang sama buat belajar tanpa ada gangguan. Aturan di sini menciptakan keadilan dalam pendidikan. Dan terakhir, kita perluas lagi ke lingkungan masyarakat. Hal-hal kayak ikut kerja bakti atau nggak nyetel musik kekencangan itu bukan hal sepele loh. Itu adalah kontrak sosial kita sama tetangga. Setiap tindakan kecil yang nunjukin rasa saling menghargai, itu ibarat satu bata buat ngebangun komunitas yang kuat dan nyaman buat kita tinggali bareng.
Saya suka banget kutipan ini, karena ini sederhana tapi ngena. Coba deh bayangin permainan apapun. Tanpa aturan, permainan itu sendiri jadi nggak ada kan? Aturan dilarang curang itu bukan buat ngebatasin, tapi justru aturan itulah yang membuat permainan jadi seru dan adil. Ini bukti kalau pada dasarnya kita semua punya keinginan akan keadilan dan keteraturan. Oke, sekarang kita coba uji pemahaman kita dengan beberapa studi kasus singkat. Kasus pertama, kamu lihat temanmu, si Budi, ngebuang bungkus jajanannya gitu aja di jalan. Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi, kamu mau ngelakuin hal yang benar. Tapi di sisi lain, kamu juga nggak mau bikin temanmu malu. Gimana caranya ngadepin situasi kayak gini? Gimana cara kita negakin norma sosial, tapi tetap ngejaga pertemanan? Ini semacam seni bersosialisasi yang kita semua pelajari kan? Kasus kedua, pemandangan yang mungkin sering kita lihat. Siti langsung nyerobot ke depan antrian di kantin, ngelewatin teman-teman lain yang udah nunggu dari tadi. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi coba pikirin efek dominonya. Rasa kesal langsung nyebar ke semua yang ngantri. Kepercayaan sama sistem keadilan jadi luntur. Satu tindakan egois bisa merusak suasana buat semua orang. Ini nunjukin betapa rapuhnya tatanan sosial yang kita bangun. Kasus terakhir, Andi butuh pensil. Jadi, dia langsung ambil aja dari kotak pensil temennya tanpa nanya atau izin dulu. Nah, gimana cara Andi bisa memperbaiki kesalahannya? Apa yang harus dia lakuin buat nunjukin kalau dia sadar dan bertanggung jawab? Ini bukan cuma soal balikin pensilnya loh. Ini soal mengakui kalau dia udah ngelanggar kepercayaan temennya dan ngambil langkah buat memperbaikinya. Mungkin dengan minta maaf yang tulus. Ini soal tanggung jawab. Semua contoh tadi ngerucut ke satu ide utama. Menjadi warga negara yang baik itu ibarat kita nanam pohon yang kuat. Akarnya itu kejujuran dan disiplin. Batangnya yang kokoh itu adalah saling menghormati, dan cabangnya adalah tindakan-tindakan nyata, seperti suka menolong orang lain dan punya keberanian buat meminta maaf saat kita salah. Setiap bagian ini saling mendukung satu sama lain. Jadi, yuk kita ubah cara pandang kita. Aturan itu bukan sangkar, aturan adalah kerangka. Aturan itu arsitektur masyarakat yang bukan ngebatasin kita, tapi justru ngangkat kita semua, menciptakan ruang yang aman dan adil di mana setiap orang punya kesempatan yang sama buat tumbuh dan berkembang. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kamu. Sambil ngejalanin sisa hari ini, coba deh perhatiin aturan-aturan tak terlihat yang kamu ikuti. Dari semua norma yang udah kita bahas, kesopanan, kesusilaan, hukum, kira-kira mana yang paling ngebentuk hari kamu? Dengan jadi lebih peka, kita bakal mulai sadar betapa indahnya struktur yang diam-diam menopang dunia kita.